Saya kembali berada di Desa Oipaha, Kecamatan Ikamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Walaupun jalan atau medan yang sangat membahayakan, tapi tiba dengan keadaan sukacita ya Pak Des. Amin, amin, amin. Di sebelah saya, gimana kabar Pak Des? Kabar baik-baik. Iya, kita berapa kilo ya dari tadi kita kalau jalan akses? Dari cabang Marena Newkbound itu sampai ke sini itu kurang lebih 9 kilo. 9 kilo, tapi kita jalan mungkin hampir 2 jam. Ya. Karena infrastrukturnya sudah begitu ya, kita menikmati saja. Iya, menikmati saja ya. Pak Desa, sudah menjabat berapa lama sih? Periode pertama itu dari tahun 2016 sampai 2022. 2016 sampai 2022. Ya, dan terus periode kedua, tahun kedua. Bahkan bersyukur kemarin ada penambahan. Ya, jadi kita beri waktu lagi 2 tahun pengukuhan untuk penambahan 2 tahun bulan Juli kemarin. Bulan Juli. Ya, bulan Juli kemarin. Oke. Ya. Pak Desa, melihat infrastruktur jalan yang tadi kita lewati, topografi Desa Oipaha seperti apa sih? Kalau topografinya ini, Desa Oipaha ini terletak di perbatasan dengan Amarasi Barat dan paling ujung Kecamatan Ikamese. Karena kita 11 desa, Desa Oipaha ini yang paling terakhir sudah. Paling terakhir. Dan kita desa pemekaran dari Desa Tasikona, desa induk itu Desa Tasikona. Yang jaraknya dari Desa Oipaha ke desa induk itu Desa Tasikona itu kurang lebih 6 sampai 7 kilo. Ya. Tapi dengan medan infrastruktur yang seperti ini, dan ini penetapannya kita dari desa tidak bisa intervensi, apalagi dari desa kita sudah konsultasi ke berbagai pihak, tapi memang tidak bisa. Jadi ini APBD 2 saja tidak bisa kita bangun jalan di sini, tidak bisa sentuh. Lalu ini jalur apa Pak? Ini jalur provinsi, yang ini penetapannya lintas selatan. Lintas selatan yang sampai hari ini ya kami menikmati saja. Jadi alternatif lain kami dari pemerintah desa bangun komunikasi dengan warga masyarakat di sekitar, pemilik lahan di bagian utara kita sementara duduk bagian utara ini, kita bangun akses jalan lagi dari bagian utara, dari pinggir pagar Bendar, dari dusun 1 ke dusun 2. Nah, yang sementara ini baru dari dusun 1 ini baru 1 kilo, sedangkan yang lain itu belum. Sedangkan dari dusun 2 itu kurang lebih 2 kilo lebih, 2,5 kilo sudah kita bangun, tinggal mungkin 3 kilo lagi. Itu mengapa sampai belum terlaksana, itu kami terbentur dengan terbatasnya anggaran dana desa. Karena kami jumlah penduduknya sedikit, maka jumlah dana desanya juga sedikit, begitu. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Desa, memang tadi sudah gambarkan sedikit pengembangan yang Pak Desa sudah buat. Ya. Tapi selama Pak Desa dari periode pertama hingga kini memasuki tahun kedua di periode kedua, Pak Desa sedikit menggambarkan apa saja Pak Desa sudah. Kalau kami di Desa Oipaha ini identik dengan peternakan, pertanian. Kalau peternakan ini dari desa kami sudah berikan bantuan pemberdayaan itu
sapi, babi, bahkan kambing etawa itu satu kakak itu 2 ekor satu pasang kambing etawa, sedangkan babi itu satu kakak satu. Nah, sapi satu kakak itu dua ekor. Jadi ini yang belum tersentuh itu tinggal sekitar 30-an kakak. 30 dari berapa kakak? Dari 139 kakak. Kita 80 ya kira-kira sekitar 30 kakak. 30 kakak Ke yang depan akan ke depan kita akan perhatikan itu, dan kita tambah lagi, kita genjot sampai selesai supaya jangan ada faktor iri. Itu jadi pemerataan dalam ini. Berarti kalau bantuan seperti itu, regulasi atau mekanisme mereka seperti apa? Apakah nantinya mereka akan mengembalikan pokok kepada pemerintah atau memang itu? Ya, jadi untuk semua pemberdayaan yang ada di Desa Epah yang kami lakukan untuk selama ini, itu pemberdayaannya itu dia berputar di sekitaran rumah tangga itu. Gitu. Ya, terus berputar di sekitar untuk menaikkan taraf. Ya. Dan sejauh pengamatan Pak Desa, setelah Pak Desa bersama dengan tim mengintervensi pemberdayaan, kehidupan mereka seperti apa, Pak Desa? Kalau kehidupan mereka untuk sementara ini ya, kalau mau dilihat ya kehidupan mereka berkembang dari kita dari hasil pemberdayaan ini. Kalau kita lihat ya agak maju sedikit. Tapi ada juga yang dari hasil pemberdayaan itu karena salah manfaatkan, ada yang tidak berkembang juga begitu. Nah, misalkan yang tidak berkembang itu mungkin ada apa ya, catatan dari itu. Kalau catatan dari kami pemerintah desa itu karena tidak berkembang itu tahun 2000 sekitar 2019 2020 itu Pak. Itu karena faktor apa, kurang hujan di musim kemarau itu, maka daun pakan ini berkurang. Jadi kasih makan ini asal sembarang saja, makanya itu banyak yang mati di situ. Bahkan itu seroja juga ada 22 ekor itu mati. Ya, karena situasi alam. Ya, situasi alam. Ya. Ya, selain pemberdayaan, ada pertanian. Aja kita untuk ketahanan pangan ini kita pengadaan bibit jagung, pupuk bagi ke masyarakat untuk tanam itu. Dari bidang perikanan itu tahun 2018 itu ada bantuan perahu 2 unit dengan mesin. Sementara itu biasa musim tertentu baru mereka melaut pancing ikan, tapi hasilnya tidak terlalu banyak. Maka itu bantuan yang itu kita alihkan lagi, jangan kita lihat yang hasilnya kurang bagus lantas kita genjot lagi, kan itu sama saja kita. Jadi dia berputar. Iya. Yang lain, segi lain. Sehingga ada manfaat. Ya. Selain itu apalagi mungkin infrastruktur apa yang sudah? Kalau infrastruktur jalan sudah kita bangun, yang tadi saya sudah bilang itu tinggal jalan 1 kilo baru 3,5 kilo. 3 kilo lebih ya. Itu karena anggaran juga. Itu untuk usaha tani. Akses jalan tani. Dan untuk air bersih ini kita ambil dari
Desa Nikbaun. Wow. Dari Desa Nikbaun itu tahun 2017, awal masa jabatan saya. Jadi jaraknya dari sana sampai ke Desa Epa ya tidak terlalu panjang, cuman 7 kilo. 7 kilo. 7 kilo, tapi geografis, jadi tidak pakai mesin apa-apa. Oh. Begitu. Begitu. Dan sudah dinikmati. Sudah dinikmati. Jadi di OPH ini kan, di Desa OPH ini kan ada 2 sumber air. Satu sumber air itu dari Desa Nikbaun, sedangkan yang satu itu dari Desa Talwetan. Nah, itu Desa Talwetan itu yang menikmati itu warga Dusun 1. Tapi karena terkendala kita tidak bisa rehab di sumber air di Desa Talwetan itu karena tidak ada pelepasan hak dari pemilik, dari pendahulu juga, artinya itu secara adat saja penyerahan dari pemilik lahan di sumber air itu hanya secara adat saja mereka lakukan, tapi tidak ada secara hukumnya, tidak ada, administrasinya tidak ada, maka itu kita tidak bisa rehab itu sumber air. Tetap Masih sementara sampai sekarang dinikmati oleh warga masyarakat Dusun 1 gitu. Untuk pendidikan seperti apa sih? Kalau pendidikan ini dia berjalan seperti biasa, cuman kami terkendala guru-guru, kekurangan guru-guru. Karena mungkin jumlah jiwa yang ada di sekolah itu, mungkin salah satu faktor penilaian dari dinas entah bagaimana, sehingga penempatan guru-guru PNS di sini sangat minim sekali, sangat minim sekali. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Desa, tadi sudah sampaikan stunting, Pak Desa. Kalau stunting untuk tahun 2024 saya punya data terbaru kemarin. Kebetulan kita baru mini log, saya lihat datanya supaya kita omong jelas. Asik, ya, ya. Jangan kita asal omon-omon. Woi, tas juga pakai kode ya, Pak Desa. Ya, ini kan kita jaga sapi. Iya, meminimalisir. Jangan kasih kesempatan karena orang tidak niat, tapi kalau ada kesempatan dia bisa lakukan. Minilog, hasil minilognya hasil minilog itu penimbangan bulan Desember. Itu dari berapa ini? Dari 11 ya. Yang terbaru ini Januari ini sampai sekarang ya. Dari 46 stunting saya punya tinggal 5. Oh, 5. Ini datanya Pak, bisa. Nah, metode yang Pak Desa terapkan untuk menekan angka stuntingnya seperti apa? Kita dari faktor fungsi kontrolnya. Jadi kita pembagi ada PMT itu fungsi kontrol dari kita itu bukan kepala desanya, tapi kan kita ada tim di situ, ada kadernya di situ. Jadi saya memang tidak rajin dipublikasikan ke media, tapi angka stunting saya menurun. Wow. Nah, saya tidak mau terlalu umbar itu ke media, tapi fakta yang di lapangan sesuai data realnya itu seperti itu. Wow. Prestasi ya. Ada intervensi dana desa dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari 40-an anak. Iya.
tinggal hanya 5. 5 Luar biasa, Pak stuntingnya, Desa. ya. Ya, ini satu terobosan yang bagus, Ya. sehingga anak-anak kita mereka bisa mendapatkan hak mereka, Amin. ya, mendapatkan hak-hak mereka melalui intervensi-intervensi Ya. dari dana desa. Pak Desa, permasalahan apa sampai dengan saat ini yang masih terus digumuli oleh saudara-saudara kita yang ada di desa Wepaha ini? Kalau permasalahan yang paling urgent itu adalah akses jalan menuju ke Pasar Baun, karena kami di desa Wepaha ini, Pak, terus terang perut kami ada di Pasar Baun, itu 1 minggu 1 kali jualan di sana. Nah, hasil dari sini itu ada ikan, ada parang, pandai besi, terus garam, ternak ada, bahkan pertanian, hasil pertanian juga ada, gitu. Jadi masalah urgent itu adalah infrastruktur yang ada. Lebih 9, Iya. 12 kilo itu, Ya, menuju pada pasar. menuju ke Pasar Baun. Yang kedua itu internetnya, jaringan Susah ya, internetnya, waduh Pak, agak ya, kalau kita yang telepon bisa, cuman kalau orang perlu kita pas posisi di tempat yang tidak ada jaringan, maka selamat tinggal, jangan marah. Karena bukan kami HP-nya kami kasih mati, tidak, kami tidak, selalu hidup, tapi jaringannya tidak ada. Jadi poin pertama yang jadi kebutuhan dasar untuk perlu diselesaikan infrastruktur dan jaringan. Yang berikut itu masalah tenaga kesehatan, ini kita masih kontrak dari dana desa. Kalau bisa ada PNS yang mungkin tenaga kesehatan belum ada PNS di sini. Belum ada. Jadi kita selama ini kita pakai dana desa untuk kita kontrak tenaga kesehatan 2 orang. 2 orang. Bidan dan perawat. Satu desa hanya 2 orang. 2 orang, ya. Tidak ada PNS. Tidak ada PNS. Gitu. Yang berikut itu ini gedung pustunya untuk pelayanan di musim hujan ini susah. Bisa yang lihat ada yang ada ini. Ini adalah pustu. Ini sudah atapnya sudah bocor. Bocorin, sudah hancur. Jadi tenaga medis ini kalau pelayanan di musim hujan ini kasihan juga. Memang mereka mau tinggal menetap di pustu ini. Cuman kalau keadaan begini, siapa juga yang mau rela? Sebatas kontrak dari dana desa. Itu biayanya per orang itu, karena kita mengikuti peraturan bupati, 1.500.000. Satu orang per bulan. 1 bulan itu 3 juta. 3 juta dikeluarkan. Nah, kalau kali 12 dana desa hancur di situ. Wah, masih ada lagi sebelum kita mengambil kesimpulan. Kalau yang ada lagi yang ada satu lagi masalah. Itu yang terjadi itu di warga dusun 1. Warga dusun 1 itu sayangnya itu sertifikasi itu sudah ada, tapi di dalam bukan sertifikat. Oh, sertifikat tanah. Sertifikat tanah itu sudah ada. Tapi baru-baru kita dapat PTSL pengukuran sampai di ini yang saya tunjuk ini di belakang ini, di bagian barat itu masuk kawasan hutan. Itu yang sangat sudah dihuni oleh sudah dihuni, itu dari nenek moyang itu turun temurun. Bahkan itu sudah ada sertifikat. Nah, itu yang pertanyaan saya. Waktu pengukuran pertama itu kan kalau memang itu masuk dalam kawasan, berarti sertifikat tidak keluar, tidak diterbitkan. Nah, ini sertifikat ini pemilik warga ini ada pegang ini sekarang, tapi masuk dalam kawasan hutan. Nah, itu satu pemukiman itu di RT 1. Itu semua di dalam pemukiman. Nah, itu sangat bisa. Itu yang masalah yang paling berat sudah.
Artinya ini yang perlu untuk disampaikan sehingga ada ya, saya untuk sementara ini mungkin ya, bangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar bisa membantu menyelesaikan problem ini supaya jangan sampai besok lusa kita jangan setelah masa jabatan saya juga meninggalkan ya, kenangan yang baik lah. Setidaknya ada bekas lah, ada jejak. Tentu di periode kedua, tahun kedua masih ada waktu kurang lebih 6 tahun ya. Bahkan kalau diizinkan masih mau melayani bisa lanjut pada periode ketiga. Ya, amin. Apa yang Pak Desa ingin bawa desa ini ke depan lebih baik dari apa? Kalau mimpi saya ke depan itu saya akan genjot di bidang pertanian. Itu ketahanan pangan saya akan genjot itu agar ke depan itu kalau bisa itu bansos itu saya tidak terima lagi, supaya membiasakan warga untuk kerja. Karena sementara ini Pak yang terjadi kebanyakan bansos, maka warga sekarang ini mau berkebun saja susah. Jadi bansos ini meninabobohkan masyarakat untuk tidak, artinya dalam tanda petik malas bekerja. Sebentar ada PKH, bantuan untuk PMT anak stunting, gizi buruk. Ya, orang tua kerja gitu-gitu aja. Acu. Ya, habis bulan tahu ada beras ada. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Dan ke depan mimpi saya itu bansos supaya jangan ada lagi di sini, jangan masuk khusus di WPH. Karena sebenarnya sumber daya alam sangat menjanjikan. Lihatin potensinya rata semua. Air juga ini kalau kita bor di sini, orang bor di desa-desa lain itu 50-60 meter, ini 25 meter saja. Ini air yang ini keluar di luar, kalau musim hujan meluap. Iya, 24 meter, bahkan ada yang 8 meter Pak. Karena kita dataran, kalau kita tata itu secara baik, kenapa tidak bisa? Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Nah itu, saya pada prinsipnya saya biasa coba-coba. Saya biasa coba sesuatu yang baru. Saya lihat dari tempat lain di desa lain yang mungkin potensinya apa, dia hasilnya bagus, saya datang, saya terapkan di saya duluan. Misalkan dari pertanian kayak bawang merah ini, saya lihat di Semau itu tahun 2013, 2014 saya coba kembangkan di WPH, berhasil. Bahkan hampir mau ke Papua waktu itu, cuman tidak jadi. Karena warga minta untuk saya ikut mencalonkan diri dalam untuk memimpin di desa. Selain itu mimpi lagi selain. Kalau mimpi saya saya doakan agar warga saya yang sementara hidupnya masih di bawah standar, ke depan bisa merubah pola hidupnya dengan kerja keras. Dorongan. Jadi misalkan dia potensinya orang ini dia hobinya di berkebun, dia petani pekebun. Ya, kita lihat dia, kalau memang dia bagus, kita dorong dia, support dia dengan sedikit bantuan stimulan. Itu jalan langkah dasar. Kalau dia misalkan di peternakan, kita dorong dia di segi apa saja. Seperti yang tadi sudah. Ada bantuan. Ini dari 2017 ini yang untuk
perbengkelan, mungkin ada satu saja di sini yang jalan, yang dua tidak jalan. Itu. Pak Desa, pesan Pak Desa untuk masyarakat yang ada di wilayah Desa Wepaha untuk mereka bisa menjalani kehidupan mereka. Pesan saya ke depan, kita harus bekerja keras. Bekerja keras karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu keadaan yang sekarang dan keadaan yang akan datang. Kita tidak tahu, mungkin sekarang masih ada dana desa, masih ada banyak bantuan segala macam. Tapi kalau ke depan dan tidak ada, maka itu kita jadi bingung. Kita mau kerja juga agak susah. Sudah terbiasa dengan bantuan, maka kita susah nanti. Jadi saya harapkan supaya apa yang profesi kita seperti apa sebagai petani atau pekebun, nelayan, kita fokus. Jangan lihat hasilnya sekarang, jangan. Tetap kita lakukan itu. Semangat itu yang penting. Karena untuk merubah sesuatu tidak semena-mena kita harus berikan bantuan secara material. Materi itu tidak penting, tapi kalau semangat itu yang paling utama. Mungkin itu. Baik. Demikian hasil ngobrol pintar saya bersama dengan Bapak Desa Wepaha. Tentu ada catatan-catatan untuk pihak terkait, dalam hal ini pemerintah yang lebih di atas, untuk melihat langsung kondisi real yang ada di Desa Wepaha berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan pertama adalah masalah infrastruktur. Ketika para petani, para peternak atau nelayan hendak ke pasar, mereka harus bersusah payah kurang lebih 9, 10, 11, 12 kilo, itu kurang lebih 3-4 jam. Mereka harus sampai di pasar untuk menjual hasil mereka. Nah, tentu ini menjadi permasalahan. Permasalahan yang kedua adalah masalah jaringan yang sampai dengan saat ini mereka belum mendapatkan maksimal dalam pelayanan dalam hal ini jaringan, baik itu telekomunikasi maupun internet. Ya, Pak Desa. Benar. Solusi yang ketiga adalah masalah kesehatan di Desa Wepaha. Desa Wepaha ini tidak memiliki tenaga kesehatan ASN, dan gedung juga sangat-sangat memprihatinkan. Karena itu seyogyanya sudah seharusnya pemerintah diminta, baik pemerintah Kabupaten Kupang, pemerintah provinsi juga diminta untuk melihat akses jalur selatan yang sampai dengan saat ini tidak bisa diintervensi melalui dana desa ataupun melalui APBD 2. Hanya bisa melalui dana dari APBD 1, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan tentu masih ada problem-problem, masalah-masalah yang sangat urgen, sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Desa Wepaha. Karena itu, mari kita sama-sama membuka mata hati kita untuk peduli terhadap Desa Wepaha yang berada di Kecamatan Ekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Pak Desa. Oke, siap. Tuhan memberkati Bapak dalam tugas karya, sampaikan salam buat keluarga. Amin. Demikian laporan dari saya, God bless you.